Ya, kembali lagi bersama saya di channel Manuk Sawah. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin ya, yang saya kasih judul inspirasi budidaya jamur tiram 41 itu ya. Ya, ini saya akan membuat lanjutannya itu ya. Inspirasi ini sebenarnya sih saya cuman menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang udah masuk ke nomor WA saya sih sebenarnya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan gitu ya. Jadi ya cuman itu sih. Ya, saya akan mulai ya. Saya bacakan satu-satu lagi pertanyaan-pertanyaan kayak yang kemarin itu ya. Ya. Pertanyaan pertama ya kalian. Mas, saya mau bertanya, backlog saya udah usia 3 bulan lebih kayaknya, tapi kok nggak bisa tumbuh lagi ya mas. Bisa tumbuh tapi cuman sedikit-sedikit gitu. Tolong minta solusinya mas. Ya gitu ya. Ini kalau kayak gitu solusinya sebenarnya mudah sih kawan-kawan. Kalau backlog udah usia ke 3 bulan ke atas, itu kalau yang biasa saya lakukan itu gini aja ya kawan-kawan. Ini ya, ini kita sobek yang lebar, kita sobek melingkar yang lebar ini ya. Jadi plastiknya ini yang depan itu kita sobek melingkar yang besar gitu ya. Itu kalau saya yang bisa lakukan. Saya juga gitu sih. Kalau usia udah 3 bulan setelah panen, ya biasanya 3 bulan belum ada sih, pokoknya ya kurang lebih 3 bulan setelah panen lah gitu. Itu saya sobek besar gitu ya. Ya bagi yang tadi bertanya apakah itu sudah disobek apa belum, bisa disimak ya nanti kalau udah disobek tapi kok masih belum mau keluar jamurnya. Yaitu kayak video yang udah saya bahas kemarin itu. Kalau saya itu nanti saya semprot pakai micin itu ya. Untuk perbandingannya berapa, silahkan disimak di video saya yang lain ya, yang judulnya kalau nggak salah backlog 6 bulan tapi tetap bisa produksi gitu ya. Silahkan disimak videonya itu sama itu sebenarnya. Itu saya mulai lakukan itu dari usia backlog ya 3 bulan ke atas ya, 3 bulan setelah panen atau panen kedua sih sebenarnya kadang-kadang juga udah saya semprot sih. Tapi ya kalau yang kawan-kawan saya lakukan itu di usia 3 bulan ke atas baru disemprot pakai micin itu ya. Silahkan disimak video saya yang lain ya kawan-kawan. Ya, ini ada lagi pertanyaan, Mas, kalau lantai bawahnya itu saya udah di plester, apakah baik mas? Ya itu baik-baik aja sih kawan-kawan sebenarnya. Tapi emang yang paling bagus itu masih tanah gitu ya. Soalnya tanah itu kan untuk menjaga kelembapan kondisi kumbung gitu ya. Kalau udah dicor, udah diplester itu, yaitu usahakan selalu basah sih. Jadi sering-seringlah menyiram bawahnya gitu ya. Itu harus kondisi basah. Tujuannya itu kan cuman untuk menjaga kelembapan di kumbung itu sih. Tapi kalau boleh saya saranin ya mending tanahnya itu mending lantainya, alasnya itu biarin tanah aja gitu kalau saya gitu. Soalnya saya kan ada 3 kumbung kan ya. Ini contoh aja ya buat kumbung saya. Jadi kumbung saya yang pertama itu malah saya itu pakai kumbung itu di rumah kosong ya kan. Jadi ada rumah tempat tinggal almarhum mbah saya itu kan udah kosong lah, itu saya pakai buat nanam jamur itu lah. Tapi ya kayak gitu sih, lantainya juga udah plesteran, terus dinding-dindingnya juga dinding tembok itu. Jadi sirkulasi udara susah, terus
kelembapannya jaganya juga susah sih ya. Jadi panenannya kalah ya kawan-kawan. Kalau sama kumbung saya yang buatan ini, yang kumbung saya yang full paranet itu kalah sih. Tapi tetap masih saya gunain soalnya ya gimana ya, biar tetap banyak itu ya. Kalau boleh saya saranin ya mendingan kumbung yang paling bagus menurut saya ya yang full paranet, terus bawahnya dikasih bawahnya lantainya masih tanah itu ya. Itu sudah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya kawan-kawan. Saya akan disimak sendiri ya. Ya. Ini ada lagi. Bang, saya mau tanya, kok di kumbung saya itu banyak tikusnya, nanti pengaruh ke jamurnya enggak? Ya, untuk tikus kalau di tempat saya itu enggak mau kan, jadi enggak ngefek, enggak ada efeknya lah, pokoknya enggak mengganggu itu ya. Ya itu kalau di tempat saya itu. Jadi tikusnya juga banyak sini, tapi enggak ngerusak, leknya enggak ngerusak itu. Jadi aman ya, sama dari tikus aman gitu kan ya. Ya, ada lagi ya kan. Bang, kalau saya budidaya awalnya 1000 lot, kira-kira saya bisa balik modal berapa bulan? Ya. Sebenarnya itu pertanyaan yang lucu ya kawan-kawan. Kalau sebenarnya sih kita bisa untung dalam budidaya atau maupun semua usaha lah. Itu sebenarnya sih itu tergantung dari kita sendiri ya kawan-kawan. Kalau ini soal pembahasan jamur, itu bisa balik modalnya itu ya tergantung perawatannya kita ya kawan-kawan. Kalau kita rajin nyiram, terus rajin banyak, sering ngecek kondisi kumbung kotor apa enggak, terus gitu, kalau yang saya alamin sebulan itu udah balik modal ya kawan-kawan. Saya juga udah pernah bahas kan itu di video sebelumnya, omset jamur tiram per 1000 backlog itu udah pernah saya bahas juga itu. Nah itu sebulan kalau perawatannya emang bagus, insya Allah udah balik modal gitu ya. Ya gitu ya kawan-kawan, sebulan. Tapi ya emang masih tergantung sama perawatannya, terus sama jenis backlognya itu juga pengaruh itu. Kadang-kadang kan kita juga ada kan, kita setiap penjual backlog itu kan cara masak backlognya itu kan beda-beda. Itu juga kadang-kadang juga pengaruh sih. Terus pokoknya intinya tergantung perawatan kita gitu ya kan. Kalau kita rutin menyiram, terus sering jaga kebersihan biar nggak ada mimik itu atau merutu itu, insya Allah sebulan sih udah penuh ya kan. Udah balik modal. Ya cukup jelas ya kawan. Ini ada pertanyaan lagi. Bang, sampai sekarang saya penjualannya masih susah bang. Nah kemarin sempat ada pengepul yang mau nerima, tapi katanya itu jamu saya terlalu basah gitu. Nah kebetulan itu yang jual backlognya nggak mau nerima hasil panen saya. Kira-kira gimana bang solusinya? Ya gimana ya dia kan jadi. Ini agak susah sih, soalnya ini udah masuk ke jalur penjualan ya kawan. Ya ini ya saya cuman bisa ngasih tip aja ya kawan. Kalau ibaratnya biar jamur kita itu
selalu laku di pasaran, biar pengepul itu nggak kapok lah, istilahnya nggak kapok ngambil jamur kita, ya kita harus memberikan jamur kita itu yang terbaik ya kan. Maksudnya yang terbaik itu kita kalau menjual kita atau panen gitu harus dalam kondisi yang nggak basah itu ya, istilahnya nggak basah itu ya gimana ya, yang pokoknya yang nggak banyak kadar airnya itu ya. Itu cara ngakalinya ya, kita panennya itu agak siangan ya kawan-kawan. Contohnya kalau seperti saya itu setiap menyiram itu saya lakukan di sore ya kawan-kawan, ya jam 2 sampai jam 3 itu baru saya siram. Nah terus saya panennya itu jam 11 sampai jam 12-an. Nah di saat itu kan kondisi cuaca kan baru panas-panasnya kan, nah, panas-panasnya itu nanti kadar air di jamur-jamur itu juga kan banyak yang menguap. Jadi nanti kadar airnya di jamur itu akan sedikit ya kan. Banyak sih sebenarnya pembudidaya yang agak nakal itu juga banyak sih. Mereka itu sebelum mereka panen itu malah disemprot dulu ya, disiram dulu ya. Itu mereka mikirnya itu kan biar beratnya juga nambah gitu ya. Tapi ya sebenarnya kayak gitu sih kawan-kawan, yang paling pengepul yang paling nggak suka itu ya kayak gitu. Saya juga selain saya budidaya ini kan, saya juga nerima hasil panennya yang di daerah sini ya, kan juga banyak store ke saya. Yang sering saya keluhkan juga itu, kalau kondisi jamurnya itu masih terlalu basah, saya juga nggak mau kawan-kawan. Soalnya itu nanti juga jadi masalah kalau itu udah sampai pasar. Jadi untuk solusinya ya kayak gitu sih. Kalau saya ya aturlah sebaik mungkin waktu penyiraman sama waktu panen gitu ya. Kalau yang saya lakukan kan, saya panen hari ini saya siram jam 2 siang atau jam 3 sore itu. Nah besoknya saya panen jam 11 atau jam 12 itu baru saya panen gitu ya. Jadi nanti setelah panen nanti jam 2 atau jam 3 lagi baru kita siram lagi gitu. Jadi jangan kita siram dulu, habis siram langsung kita panen, jangan gitu ya kan. Terus sama menjaga jangan terlalu tua panennya ya kan. Ciri-ciri jamur udah tua itu ya warnanya udah mulai kuning gitu ya. Itu biasanya juga masalah itu kalau udah sampai pasar. Ya soalnya saya sendiri juga gitu. Pokoknya saya kalau ada orang yang store jamur ke rumah saya itu saya pilihin juga itu. Yang basah saya nggak mau nerima. Terus yang udah kuning-kuning itu nanti juga saya terima, tapi saya kasih harga lebih rendah. Soalnya itu kalau nggak langsung dimasak itu nanti paling sorean itu udah layu, istilahnya udah nggak enak dilihat lah itu baratnya itu ya. Jadi itu harus segera dimasak. Kalau saya kan jamurnya itu kan saya masak yang nggak masuk pasar itu saya masak jadi olahan sendiri ya, saya jual sendiri itu, jadi jual makanan itu kayak bakso bakar terus jamur crispy gitu. Kalau saya kan modalnya gitu. Nah, jadi ya solusinya gitu ya kawan-kawan. Kita harus mengatur waktu antara menyiram sama memanen gitu ya. Kita harus waktu itu. Dan jadilah penjual yang jujur itu kan. Maksudnya jujur itu jangan suka mainin timbangan gitu ya. Kalau kita mau jual sekilo ya timbangannya harus kilo. Jangan kita ngomongnya ini sekilo, tapi ternyata kita timbang sendiri cuman 9 ons gitu lah, itu udah parah banget itu ya. Ya jadi gitu ya mas, solusinya itu silahkan kalau mau dipraktekin ya silahkan gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir ya kan. Ya, pertanyaannya mas, itu jamur saya keluar ulatnya mas, itu kira-kira faktor apa ya mas?
saya kok jadi agak risih itu sama ada ulatnya itu ya. Kalau masalah ulat itu dari apa ya, itu sebenarnya udah pernah saya bahas ya kalau nggak salah ya kawan. Ada ulatnya itu dari apa itu loh, mime atau merutu itu ya kawan. Itu prosesnya nanti kan merutu itu atau mime itu nanti hinggap ke jamur ya kan, hinggap ke jamurnya, terus dia makan jamur, habis makan dia ninggalin telur. Lah telurnya itu setelah menetas jadi ulat itu ya kawan. Itu untuk cara mengatasinya ya, kita harus, yang pertama kita harus sering bersihin kumbung ya biar nggak kotor. Terus kalau perlu kita harus semprot pakai obat. Itu kayaknya udah pernah saya bahas di video saya yang lain ya kan. Nanti coba silahkan dicari sendiri ya, obat pengusir hama merutu itu ya. Kalau kayaknya udah ada sih, coba dilihat sendiri aja ya. Ya ini punya udah habis ya. Sebenarnya sih masih ada, tapi ya udah pernah saya bahas di video yang lainnya itu, jadi nggak perlu ya kawan-kawan saya bahas di sini ya. Saya mau kasih saran sih, sebaiknya kalau mau nanya ke saya itu dilihat dulu ya kawan-kawan video-video saya yang lain ya. Saya nggak sukanya tuh ya kayak gini sih, video udah pernah saya bahas tapi masih ditanyakan tuh bukan karena bingung ya kawan-kawan, tapi mencari solusi untuk masalahnya dia gitu ya. Padahal masalahnya dia itu udah pernah saya bahas di video saya ya gitu sih. Itu saran saya itu ya kawan-kawan. Soalnya gimana ya, kita itu kan berbagi ilmu itu biar mengalir terus gitu loh. Masa kita mau mengulang-ulang yang udah saya bahas, kan juga buang-buang waktu ya kan, kalau menurut saya ya maaf ya kalau kata-kata saya agak kasar ya. Ya pokoknya gitu ya kawan-kawan. Kalau ada yang mau WA ke nomor saya atau tanya ya, sebaiknya terlebih dahulu disimak dulu video saya yang lain ya kawan-kawan, biar saya menjawabnya itu juga enak, juga kita kan biar ilmunya kita semakin banyak gitu ya. Ya pokoknya pada dasarnya sih video-video saya yang lain tuh udah cukup untuk budidaya jamur tiram ini, udah cukup ya sebenarnya. Itu dasar-dasarnya udah saya bahas semua ya, dari kita mulai pembuatan kumbung, terus perawatan backlog yang baru datang, terus cara-cara agar backlognya tetap produktif, panennya itu sebenarnya udah saya bahas semua ya kawan-kawan. Nah itu sebenarnya dasarnya bertani jamur, budidaya jamur itu ya cuman itu ya kawan-kawan. Coba silakan aja disimak video saya yang lain, dicari aja di channel saya ini. Ya sebenarnya saya buat video itu nggak ada maksud tertentu sih kawan-kawan. Saya cuman ingin berbagi ilmu sebenarnya. Jadi saya nggak terlalu mengharapkan yang subscribe atau apa, itu sebenarnya saya nggak terlalu mengharapkan itu ya kawan-kawan. Saya tujuan utama itu cuman mau berbagi ilmu gitu ya kawan-kawan. Ya saya kan ibaratnya sekarang kan cari pekerjaan kan juga susah ya, daripada kita terus-terusan bingung cari pekerjaan, lebih baik kan kita menciptakan pekerjaan itu sendiri ya. Jadi ibaratnya kita bekerja nggak ada yang nyuruh-nyuruh lah, intinya cuman itu sih. Soalnya saya juga agak sedih ya kan melihat teman-teman saya masih muda-muda tapi banyak yang nggak kerja gitu ya. Jadi saya agak ya, intinya berbagi ilmu lah, mengajak teman-teman saya supaya bisa nganggur tapi tetap punya penghasilan gitu. Ya intinya cuma itu sih. Tapi kalau ada yang mau subscribe atau mengikutin saya itu ya
saya malah berterima kasih gitu ya kan. Tapi ya pada dasarnya intinya saya buat video ini cuman untuk berbagi ilmu. Awalnya sih emang untuk ke teman-teman saya, tapi dengan berjalannya video saya ini malah banyak ya orang-orang yang nggak saya kenal malah ikut belajar di channel saya gitu ya. Kayak yang udah WA ke nomor saya itu malah dari banyak yang jauh-jauh, itu dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, kemarin dari Palembang juga ada gitu ya. Ya itu saya terima kasih kalau malah pada nyimak video saya gitu ya. Ya mungkin cuman sampai sini dulu ya kawan-kawan video saya hari ini. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Bila bahasa saya agak belepotan, mohon dimaklumin, orang desa ya. Orang Jawa jarang pakai bahasa Indonesia ya, jadi bahasanya agak medok gitu ya. Ya cukup sekian, akhiri musalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.